Suara Hati Istri Anjani Full episode 21. Anjani tiba-tiba minta asinan kepada Amar, dan Amar pun pamit untuk segera pergi untuk beli asinan tersebut. Namun Amar balik lagi dan mencium keningnya Anjani. Melihat Amar yang pergi untuk beli asinan, Bulan pun sekarang tahu caranya membuat Anjani menderita. Balkis merasa ikut bahagia melihat kebahagiaan kakaknya Anjani dan Amar. Tiba-tiba seseorang mengirimkan asinan dan berkata jika asinan itu dari Pak Amar. Ternyata orang itu adalah orang suruhannya Bulan. Sebelum mengantarkan makanan, Bulan sebelumnya telah mencampur asinan tersebut dengan racun. Tanpa berpikir panjang, Anjani lantas memakan asinan tersebut. Tiba-tiba seketika perut Anjani sakit dan tersungkur di atas lantai. Bulan pun merasa bahagia mengamati Anjani dari luar jendela. Balkis dan Mbok Darmi pun datang untuk membantu Anjani. Amar baru saja membeli asinan. Tiba-tiba Balkis menelpon Amar untuk memberitahukan keadaan Anjani yang sebenarnya. Pak Malik pun datang untuk membantu Anjani. Amar pun sudah sampai di rumahnya. Pak Malik menyangka Bu Zulfa lah pelaku dari makanan tersebut. Amar pun segera membawa Anjani ke rumah sakit. Balkis pun menjelaskan kepada Amar kenapa Anjani sampai sakit. Anjani sakit setelah memakan asinan tersebut. Bulan pun merasa takut jika rencananya gagal karena Anjani segera dibawa ke rumah sakit. Dan Bulan pun berpikir untuk rencana selanjutnya untuk menyakiti Anjani. Pak Malik mendatangi rumah Bu Zulfa dan menuduh Bu Zulfa lah yang pelakunya. Bu Zulfa pun mengelak jika bukan dialah pelaku sebenarnya. Bu Zulfa pun tidak terima dengan perlakuan Pak Malik yang menuduhnya. Bu Zulfa pun mengancam Pak Malik akan membalas semua perbuatan Pak Malik kepadanya. Dokter pun menjelaskan keadaan Anjani saat ini. Beruntung Anjani dibawa secepatnya ke rumah sakit sehingga racunnya bisa dikeluarkan. Alhamdulillah bayi dan ibunya selamat, ujar dokter tersebut. Amar tidak menyangka jika Anjani hamil dan dia akan menjadi seorang ayah. Amar merasa bahwa kehamilan Anjani adalah sebuah mukjizat. Amar pun mencium kening Anjani dengan penuh cinta dan rasa syukur. Amar dan Anjani pun memberikan kabar baik ini kepada semua keluarganya jika Anjani sedang hamil. Dafa dan Fira pun ikut merasa senang. Lalu Amar menggendong Anjani. Amar hanya tak ingin Anjani capek. Di sisi lain, Bu Zulfa pun kaget jika Anjani hamil dan segera memberitahukannya kepada Bulan. Bulan langsung melihat postingan Mince dan terkejut jika melihat Anjani hamil. Amar pun menggendong Anjani ke dalam kamarnya dan memberikan kejutan kepada Anjani bahwa kamarnya telah didekorasi oleh Amar. Anjani pun sangat bersyukur dengan apa yang telah lakukan Amar kepadanya. Amar pun berjanji akan menjaga Anjani. Tidak ada akan lagi yang akan mengancam Anjani dan anaknya. Amar pun akan mengabulkan semua permintaan Anjani. Di rumahnya Bulan sangat kesal dan melemparkan HP-nya. Bulan lantas memarahi ibunya karena ibunya selalu mendukung Anjani. Bulan berkata kepada ibunya, jika ibunya tidak ingin membantunya tidak apa-apa, tapi jangan mengacaukan rencana jahatnya. Amar begitu romantisnya sehingga Amar pun memastikan peralatan makanan Anjani bersih dan steril. Amar menyuapi Anjani. Anjani sangat bahagia sekali dengan perlakuan Amar kepadanya. Amar pun ingin memberikan sesuatu yang berharga untuk Anjani, dan sesuatu yang berharga itu adalah usaha baru Amar dan Anjani di bidang konveksi. Bulan pun makin panas melihat kemesraan Amar dan Anjani, dan Bulan pun menyusun rencana lain. Anjani menawarkan diri untuk membantu usaha Amar, tapi Amar menolak, memilih Anjani agar fokus untuk menjaga anaknya. Di adegan lain, Pak Malik memarahi karyawannya karena sudah menghilangkan surat kontrak perusahaannya dan meminta karyawan tersebut untuk bertanggung jawab. Di sisi lain, Mbok Darmi menelpon Bu Erni ingin bicara dengan Anjani. Bu Erni minta izin untuk mengajak Dafa dan Fira karena Bu Erni tidak ingin jauh dari Dafa dan Fira. Di kantornya Amar, Anjani tiba-tiba merasa bosan. Anjani pun menggambar sebuah desain baju anak-anak. Amar pun menyukai desain baju anak-anak yang digambar oleh Anjani. Amar pun berniat untuk memproduksinya di konveksinya tersebut. Di sisi lain, Bu Zulfa menemui karyawannya Pak Malik, dan ternyata Bu Zulfa lah yang telah mengambil surat
kontrak Pak Malik tersebut. Bu Zulfah akan mengembalikan surat kontrak tersebut dengan satu syarat, yaitu karyawan Pak Malik harus membantu Bu Zulfah. Dan pada akhirnya, karyawan menemui Pak Malik dan meminta tanda tangan Pak Malik. Dan ada rencana besar Bu Zulfah di balik tanda tangan Pak Malik tersebut. Ammar dan Anjani mengadakan pesta di rumahnya, pesta syukuran atas anaknya dan usaha barunya. Bu Erni pun pamit untuk pergi syukuran Ammar dan Anjani. Namun Bulan tidak bisa ikut karena tak diundang. Bulan pun mencoba masuk paksa ke acara tersebut, namun petugas berhasil mencegahnya. Bulan merasa kesal karena cuma dirinya yang tidak diundang pada acara tersebut. Bulan merasa iri karena Bu Zulfah diundang oleh Pak Malik. Di acara pesta, Bu Zulfah mencoba mengatur acara tersebut. Tapi tiba-tiba Pak Malik melarang Bu Zulfah karena status Bu Zulfah saat ini adalah mantan istrinya. Bu Zulfah pun tidak terima dengan perlakuan Pak Malik yang telah mempermalukan dirinya. Bulan pun memanas-manasan Bu Zulfah agar segera cepat-cepat mengambil hartanya Pak Malik. Bulan menawari dirinya untuk membantu Bu Zulfah untuk menguras hartanya Pak Malik. Sepertinya Bu Zulfah dan Bulan tertarik untuk bekerja sama. Pada saat acara berlangsung, Bulan berniat untuk membakar usahanya Ammar, tetapi Bu Zulfah mencoba mencegahnya. Tetapi Bulan terus menghasut Bu Zulfah jika dirinya tidak ingin melihat Anjani bahagia bersama Ammar. Bu Zulfah pun tidak bisa mencegah Bulan untuk membakar usaha Ammar. Semua orang di pesta pun terkejut, berlari keluar kepada sumber api. Ternyata yang terbakar adalah gudang konveksi Ammar. Ammar pun masuk ke dalam gudang yang terbakar tersebut dan berusaha menyamakan beberapa barang yang tersisa. Anjani pun ikut membantu. Anjani juga berusaha mengeluarkan barang yang tersisa. Namun Anjani tidak tahan dengan asap hingga hampir pingsan. Ammar pun berhasil mengeluarkan Anjani dari kebakaran. Ammar pun sangat sedih dengan kejadian tersebut. Tetapi Pak Malik akan mencoba untuk membantu Ammar kembali untuk bangkit. Setiba di kantor, Pak Malik tiba-tiba dilarang masuk oleh satpamnya. Karena Pak Malik bukanlah pimpinan dari perusahaan itu lagi. Karena ada seseorang yang telah menggantikannya. Pak Malik pun kesal dan terkejut. Dan orang itu adalah Bu Zulfah. Akulah pemilik perusahaan ini, kata Bu Zulfah. Di rumah pun Ammar, Anjani dan Balkis tidak bisa masuk ke rumahnya karena kuncinya tidak bisa atau diganti. Tiba-tiba Bintang datang menghampiri mereka. Bintang pun memperlihatkan video bahwasanya harta kekayaan Pak Malik telah jatuh ke tangan Bu Zulfah, dan Bu Zulfah telah memperlihatkan bukti tersebut. Bu Zulfah tidak takut jika masalah ini dibawa ke pengadilan. Di kantor pun Bu Zulfah meminta satpam untuk mengusir Pak Malik dari kantornya. Bu Zulfah pun akan membayar semua penghinaan yang telah dilakukan Pak Malik kepada dirinya. Di rumah Bintang pun menjelaskan jika harta Pak Malik sudah pindah tangan kepada Bu Zulfah. Dan mulai hari ini Ammar, Anjani tidak boleh lagi tinggal di rumahnya. Ammar sungguh tidak percaya jika mamanya telah melakukan itu. Bulan pun terus memperlihatkan buktinya kepada Ammar. Tampaknya Ammar kelihatan kecewa dan sedih dengan musibah yang menimpanya. Lalu bagaimanakah nasib keluarga Pak Malik selanjutnya?